Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menyampaikan sebuah materi. Alhamdulillah, untuk tema 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk tema 3. Apa yang kita pelajari pada tema 3 kali ini? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar yang kita lihat ini. Pertama, gambar banteng, gambar banteng, bener ada di pintar ini adalah gambar banteng. Nah, gambar banteng ini ada dalam Pancasila. Sila keberapa? Sila keempat, tapi masih berkaitan dengan sila keempat. Sebenarnya materi apa yang akan dipelajari, tapi berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang PPKN, yaitu tentang pengertian musyawarah, manfaat bermusyawarah, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah, menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Nah, mapel pembelajaran PPKN ini kita belajar di tema 3 subtema 1 tidak panjang lebar Kakak sampaikan. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pengertian musyawarah. Apa itu musyawarah? Kita simak. Kakak akan membacakan, adik-adik bisa menyimak dan mendengarkan. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Yang di materi ini adalah pembahasan tentang musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah intinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu kita bisa mengadakan musyawarah, Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kita duduk bersama bareng, kita bahas, kita tanyakan pendapat orang-orang satu persatu, Jadi permasalahan diselesaikan bersama dengan keputusan bersama, baiknya gimana dan bersama dalam permasalahan tersebut misalkan Dan dalam rapat kecil itu jika menemukan jalan buntu, yang terakhir ada dengan cara voting, itu pengambilan suara terbanyak, Jika suara yang terbanyak itu sering muncul atau dalam sering keluar dalam pengambilan suara itu yang paling banyak, itulah yang menjadi keputusan bersama atau jalan keluar yang terbaik, Nah, di materi pertama pembahasannya singkat tentang musyawarah, penjabarannya seperti itu,
sedikit penjabaran tentang pengertian musyawarah. Semoga adik-adik di rumah bisa mengerti ya, dan memahami ya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu manfaat bermusyawarah ya. Tadi kita udah belajar tentang pengertian musyawarah, sekarang manfaatnya. Apa sih manfaatnya ya? Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat ya. Jadi kita punya unek-unek apa, kita sampaikan saja ya. Punya pendapat atau hal yang bijak, yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah, kita sampaikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik ya. Jadi permasalahan jika diselesaikan dengan musyawarah itu lebih baik ya, tanpa memihak atau menyakiti salah seorang ya, salah satu seorang atau menyudutkan seseorang dalam mengambil kebijakan ya, atau mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, nah ini ya, yaitu mungkin tanpa memberatkan, atau dalam istilahnya itu inilah keputusan yang adil dalam arti kita yaitu namanya itu ambil keputusan ya, suara kita ngambil pendapat nggak cuma satu orang tapi dari kelompok orang ya, dari beberapa kelompok orang, bukan satu orang tapi kita mengambil pendapat dari beberapa orang ya. 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Nah ini ya, ada rasa kebersamaan, rasa kepedulian ya, untuk menyelesaikan masalah itu terhadap sesama ya. Jadi tanpa ada yang dirugikan ya. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah di sini kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Nah di materi yang kedua ini juga materi yang cukup singkat, sedikit penjabaran tentang manfaatnya. Ada 5 manfaat tentang musyawarah, yaitu melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang adil dan bijak. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain ya. Untuk materi yang kedua ini sampai di sini, supaya adik-adik bisa mencermati, memahami, meresapi. Terus kita masuk ke slide yang ketiga. Nah, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah kita harus juga menjaga etika kita ya, menjaga etika yang baik ya, saat kita menyampaikan pendapat ya. Jadi ada etika ya, nggak asal kita, kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu ya, bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Nah di bunyi sila keempat ada setiap warga negara berhak ya, berarti setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya ya, tanpa ada rasa takut untuk menyampaikan pendapat, karena udah ada dalam Pancasila dan dilindungi oleh undang-undang. Saat menyampaikan pendapat sebaiknya kita melakukan dengan sikap yang santun ya. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah pendapat dalam bermusyawarah itu dengan sikap yang santun, yang baik, yang sopan ya. Jangan sampai sikap kita itu menyakiti hati seseorang atau melukai hati seseorang saat kita menyampaikan pendapat. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargai. Nah ini, jika ada orang yang sedang berbicara ya, sebaiknya diri kita adalah
mendengarkannya sampai selesai apa yang dia sampaikan dan mendengarkan ini ya. Jadi nggak baik kalau kita memotong pembicaraan seseorang, berarti kita tidak menghargai orang tersebut. Nah, kalau sudah seseorang itu menyampaikan pendapatnya, baru kita menyampaikan pendapat kita, usulan apa yang akan kita sampaikan. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut ya. Jadi sudah punya hak ya, belajar hak kita untuk menyampaikan pendapat, tapi kita juga punya kewajiban kita, yaitu mendengarkan pendapat orang lain ya. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan ya. Ini yang tadi udah singgung ya. Jika kita tidak menghargai, kita menyampaikan dengan sikap yang tidak baik atau kurang sopan santun, maka mungkin akan menyinggung perasaan seseorang ya dalam bermusyawarah. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Ya. Selanjutnya, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Ya. Jadi dengan musyawarah, dengan kesepakatan bersama, keputusan bersama, jadi tidak ada salah satu orang yang dirugikan dalam mengambil keputusan. Ya, semua sudah setuju, oke, berarti ya keputusan bersama tanpa ada pihak yang tersakiti. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Nah, itu adalah hak kalian untuk menyampaikan pendapat. Ya, maka kalau kita disuruh berpendapatlah apa yang kita rasakan, apa yang kita simpan dalam hati kita. Jadi kita mempunyai solusi apa, sampaikan ya. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam mengambil keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada, ikhlas ya. Jadi kita mengambil jalan yang terbaik ya. Ya, solusi apa yang terbaik ya. Mungkin nggak semua ya apa yang kita sampaikan bisa diterima, tapi alangkah baiknya untuk tidak dipendam sendiri, kita utarakan. Diterima atau tidaknya itu adalah merupakan keputusan kita bersama ya. Kita ambil jalan tengah, kita ambil jalan yang terbaik ya. Nah, untuk yang di materi 3 cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Nah, mungkin adik-adik di rumah ya, mungkin pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan teman, mungkin teman di rumah, anggota keluarga ya, mungkin bisa teman di sekolah ya. Contoh kecil ya, musyawarah pada saat kita sedang mencari ketua kelas, wakilnya ya. Mungkin dengan cara bermusyawarah nggak mungkin tunjuk sana tunjuk sini kan, kita bicarakan siapa wakil, usulan nama yang terbanyak itu yang kita usulkan jadi ketua kelas. Itu adalah contoh kecil di sekolah ya. Kalau masih belum pas ya, biasanya dengan contohnya itu ya, mengusulkan nama A dan B ya sebagai kandidat ya. Nanti kalau dia jalan buntu dengan cara voting, mungkin dengan bisa mengacungkan tangan ya, dengan siapa yang memilih A ya, dari mengacungkan tangan dihitung hasilnya berapa. Nah, hasil dari itulah keputusan bersama ya untuk voting ya, itu yang akan menjadi ketua kelas. Itu contoh kecil saja di sekolah ya, di teman-teman kita ya. Bisa ditentukan siapa memilih A dan B ya, itu jadi dengan suara terbanyak yang akan terpilih. Itu contoh kecilnya. Mungkin anggota keluarga atau dengan warga di sekitar rumahmu. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, dengan kita melakukan musyawarah dengan baik, kita menyampaikan pendapat dengan sopan, tanpa menyinggung perasaan orang lain ya, itu sudah tertuang dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita ya,
musyawarah, ya, kita sudah menjalankan perintah dari sila keempat Pancasila. Nah, sampai di sini di materi terakhir, ya, ada 4 materi yang disampaikan, yaitu pengertian musyawarah, terus manfaatnya, ya, itu yang kita pelajari dan menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Nah, kita sudah di sila terakhir, kita sudah belajar tentang materi PPKN di subtema 1 KD 3.1 dan 4.1. Semoga adik bisa memahaminya, dan apabila dalam hal menyampaikan ada sedikit yang kurang, adik belum bisa memahami, ya, mohon bisa dibaca, diulang, ya, diresapi, dilihat videonya, lihat materinya, isinya, ya, bisa ditanyakan ke orang tua kalian masing-masing jika ada sesuatu yang belum ada adik pahami, pengertiannya apa-apa. Nah, jika ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.